Selamat siang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas psikologi sosial, psikologi terapan kelas A dan B, mohon maaf, untuk hari ini ya, mohon maaf Bu Aminah baru bisa menyampaikannya karena hari ini PMI sedang fokus untuk presentasi S2, pembukaan S2 prodi PMI. Nah, untuk itu, untuk kuliah Bu Aminah yang hari Jumat ini, saya akan gabung dengan, presentasi apa yang harus dilakukan teman-teman 2 minggu ke depan, seperti itu. Jadi kalau lihat di RPS nanti teman-teman akan melihat setelah tugas UTS kemarin yang jurnal itu ya, tugas individu UTS, teman-teman selanjutnya akan belajar mandiri dengan mengikuti pola yang ada di RPS itu, yaitu kuliah lapangan selama 2 minggu. Nah, karena besok itu, eee eee, lebaran gitu ya, jadi mungkin untuk minggu besok kita free dulu, setelah itu teman-teman bisa fokus kuliah lapangannya, bisa kita lakukan 1 minggu saja gitu ya, biar, sesuai dengan jadwal kalender akademik kita bisa selesai pada bulan Mei ini. Baik teman-teman, Bu Aminah akan share, eee, apa ya, pekerjaan atau pembelajaran mandiri kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa di sini ada Padlet peta komunitas psikologi terapan. Jadi kalau dilihat dari rencana pembelajaran di RPS itu, teman-teman harus memilih praktek pendampingan di masyarakat dalam lingkup 3 lingkup gitu ya, lingkup mikro, meso, dan makro gitu. Nah, di sini teman-teman melihat di gambar atau di sini ada, kotak warna hijau ya, warna hijau ini ada kelas, A dan warna merah ini kelas B gitu. Untuk kelas A, di sini sudah ada perintahnya, jadi teman-teman bisa memilih, ini tugas individu ya, kuliah lapangannya itu individu tugasnya, bisa dibaca perintahnya misalkan gini, bagi mahasiswa yang tertarik mengerjakan tugas dengan asesmen dan pendampingan klien atau individu, silakan ketik di bawah ini dengan format nomor absen, NIM, nama, kemudian ada mikro, seperti itu ya. Dan yang kedua, untuk yang tertarik dengan pendampingan kelompok atau yang kita namakan mezo gitu ya, sama ya nomor absen, NIM, nama, dan mezonya itu. Kemudian yang ketiga, bagi yang tertarik dengan ranah pendampingannya masyarakat, heeh, itu juga sama nulis nomor absen, NIM, nama, dan makronya gitu. Ini hari ini kita peta komunitas dulu, teman-teman itu lebih condong ingin memiliki skill yang mana, seperti itu ya. Sama, ini kelas B juga sama, bagi yang tertarik dengan mikro di sini nulis di komen gitu ya. Misalkan di sini ada komen, ada komen gitu ya. Ini masih 0 komentarnya, seperti biasa komen. Kemudian yang kedua, mezo ya, mezo di sini, teman-teman sama gitu dan makro juga sama. Nah, baik, ini tugas kuliah lapangan yang harus teman-teman lakukan mulai minggu ini. Sambil lebaran bisa ya, misalkan teman-teman mencari klien, mencari komunitas, atau mencari masyarakat yang akan teman-teman jadikan media untuk, eee, mengaplikasikan pengetahuan ketika kita, mendekati dengan, si individu, si komunitas, ataupun si masyarakat gitu ya. Nah, saya akan buka, ini RPS kita, kita bisa membukanya dan saya sudah membagikannya ya pakai Google Drive itu. Teman-teman di sini bisa melihat bahwa di RPS ini kita kemarin itu sudah sampai pada pendampingan yang pertemuan ke-7 dan 8 gitu ya. Nah, sini
pertemuan ke-7 sudah ya, teman-teman sudah kita kasih tentang teori bimbingan kelompok, bimbingan individu itu yang ke-6, dan ada contoh-contoh video itu, dan kemarin saya tambahkan tentang satu pengetahuan tentang inklusivitas, bagaimana ketika yang kita dampingi itu seorang penyandang disabilitas atau seorang difabel. Nah, ujiannya sudah, kalau di sini lisan ya, karena tidak jadi lisan, jadi kemarin ujiannya fleksibel, mengumpulkan jurnal. Kemudian yang seharusnya hari ini teman-teman itu masuk kelas dengan dosen tamu dari UGM. Nah, dosen tamunya itu belum ketemu waktunya ya. Tadi Bu Aminah kontak ketua kelas, Mbak Arifah ya, salah satu ketua kelas dari 2 kelas itu. Saya kontak minta waktu teman-teman, tapi ternyata tidak ketemu waktunya. Dosen tamunya minta hari Senin siang atau hari Kamis. Ternyata Senin siang ada kuliah untuk angkatan teman-teman ini, dan hari Kamis itu udah lebaran seperti itu. Maka untuk dosen tamu ini akan kita adakan setelah lebaran. Sambil menunggu ini, kita isi dulu ya perkuliahan kita dengan 2 agenda berikutnya, yaitu pertemuan ke-10 dan ke-11. Kuliah lapangan 1, kuliah lapangan 2. Tetapi ini boleh dilakukan dari sekarang. Waktunya sangat fleksibel ya. Setelah kuliah lapangan 1 dan kuliah lapangan 2, biasanya kalau di luring atau offline, kelas offline saya, di sini akan ada presentasi ya. Presentasi dari kelompok atau mahasiswa yang milih mikro, kemudian presentasi berikutnya milih yang mezo, presentasi berikutnya milih yang makro. Itu biasanya kita adakan di PPTD, di TV secara langsung, TV besarnya PPTD. Dan ini diolah menjadi satu karya praktek dari teman-teman psikologi terapan, dan mengumpulkannya itu saat UAS itu dulu. Kalau sekarang karena kita luring, karena kita daring ya, maaf ya kalau kita laring, setelah teman-teman nanti kuliah lapangan 1 dan kuliah lapangan 2 mendapatkan atau mempraktekkan apa yang diminatinya, tergantung mikro, mezo, dan makronya, maka teman-teman kan sudah praktek tuh. Dalam prakteknya nanti akan saya jelaskan ya teknis-teknisnya, apa yang harus didata, apa yang harus dikumpulkan seperti itu. Nanti setelah ada kuliah lapangan 2 ini, teman-teman nanti bisa mempresentasikan hasilnya tentunya dalam bentuk apa ya, kalau Zoom itu mungkin terlalu lama ya, video gitu ya, video saja kemudian dipresentasikan, dikumpulkan ke dosen, dan nanti dosen akan mereviewnya seperti itu. Nah, kita kembali ke sini, ke kuliah lapangan 1. Jadi setelah lebaran kita akan dosen tamu ya. Setelah dosen tamu, teman-teman akan silahkan ke lapangan, bahasanya kerjakan sesuai pilihannya. Misalnya yang mikro gitu, yang mikro silahkan asesmen dengan 6 item. Kan ada tuh di PPT itu ya, di materi dari saya ada 6 hal yang harus di asesmen. Mulai data diri, data kesehatannya, bagaimana sumber rekreasinya, bagaimana potensinya, itu ada ya di PPT yang saya share itu. 6 item ini silahkan digali baik dari individu kalau yang mikro, dari komunitas kalau yang mikro, dan dari masyarakat kalau yang makro seperti itu. Setelah di asesmen ketemu poin-poinnya, teman-teman merencanakan aksi apa yang akan dilakukan dan silahkan praktekkan. Misalkan saya ketemu dengan klien saya yang mikro itu Dewi namanya. Dewi setelah saya persis seperti video contoh itu ya. Saya setelah engagement, setelah assessment, kemudian merencanakan aksi, dan aksi itu kemudian dipraktekkan. Prakteknya itu akhirnya di video. Video itulah yang akan dikumpulkan sebagai bahan presentasi kepada dosen. Seperti itu ya. Tuh. Kemudian
Kuliah lapangan 2 sama, melakukan adjustment dan assessment dengan mengunjungi sesuai, pilihannya gitu ya. Kalau yang pilihannya kelompok, gitu misalkan aku mau menangani satu kelompok gelandangan, di-asesmen dulu gitu ya, mereka tuh memiliki kekuatan apa, masalah apa, kemudian rencana aksi, dan ketika rencana itu monggo videokan. Videonya itu secara etis tidak boleh Bu Aminah, misalkan dengan apa itu, dengan, kelompok itu langsung, boleh teman-teman role play-nya dengan kelompok-kelompokan, bohong-bohongan gitu ya. Tetapi diposisikan bahwa dia itu kelompok dampingan kita. Begitupun yang makro, yang masyarakat. Cari satu masyarakat yang punya potensi, punya masalah apa, kemudian teman-teman, mengintervensinya, punya rencana aksinya, kemudian dipraktekkan. Bisa juga praktek di masyarakatnya itu masyarakat, tidak sungguhan misalnya, kemudian teman-teman role play gitu ya untuk melatih, mengasah skill-skill psikisnya gitu. Contohnya bisa dilihat ya di video yang telah saya kasihkan itu. Jadi yang mikro, yang meso, kalau yang makro karena PMI ini sudah core-nya di pemberdayaan masyarakat, saya yakin teman-teman lebih ahli gitu ya. Jadi tidak saya apa, kasih contoh langsung, silakan buka saja misalkan di YouTube gitu ya, banyak contoh, atau di YouTube-nya saya ya, Peka Channel itu saya kalau dalam pemberdayaan masyarakat yang makro saya seperti itu, bisa diberi, waktu untuk bisa melihatnya gitu. Ini teman-teman tugasnya ya, jadi setelah UTS ini kita silahkan tugas mandiri, nanti saya akan pantau lewat grup WhatsApp. Kuliah lapangan 1, kuliah lapangan 2-nya gitu ya, dan dosen tamunya. Setelah itu teman-teman langsung role play ya. Metodenya gimana? Metode bisa lewat Zoom, nanti saya panggil gitu ya, saya panggil misalkan 1, 2 gitu untuk menjadi contoh, kemudian yang lainnya mengikuti mereview seperti itu. Nah, itu teman-teman yang telah Bu Aminah jelaskan, mudah-mudahan menambah keingintahuan teman-teman dan ingin praktek untuk menjadi seorang pengembang masyarakat yang memahami dan mengaplikasikan ilmu-ilmu dari psikologi, mungkin yang masih sangat sedikit saya berikan. Karena apa? Karena psikologi terapan itu harus diterapkan ya. Untuk teori, untuk jurnal, untuk kajian, teman-teman sudah bisa mencari sendiri secara mandiri, baik lewat Google Books atau Google Scholar gitu ya. Silahkan teman-teman bisa mengaksesnya. Nah, untuk Jumat ini penjelasan kuliahnya seperti ini dulu teman-teman. Salam sehat, tetap bahagia, tetap jaga kesehatan ya. Bu Aminah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.